Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan video ini. Selamat datang di video pembelajaran kita, di mana kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan 3 orang akan membahas salah satu alat analisis yang sering banget digunain dalam dunia bisnis maupun dunia manajemen, yaitu Decision Tree. Decision Tree di sini membantu kita untuk membuat keputusan secara lebih objektif, terstruktur, dan berbasis data. Jadi nggak cuma sekadar mengandalkan intuisi atau perasaan. Dan di akhir video, kita juga akan melihat gimana sih sebuah Decision Tree dapat membantu kita untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan. Cukup hanya dengan mengikuti alur pohonnya dan menghitung nilai harapannya. Jadi, ayo kita mulai. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Decision Tree? Decision Tree adalah sebuah alat visual berbentuk pohon bercabang yang digunakan untuk membantu kita menentukan keputusan terbaik di antara beberapa alternatif. Alat ini sangat berguna ketika setiap pilihan memiliki kemungkinan hasil yang berbeda-beda dan tentu kondisi yang sifatnya tidak pasti. Jadi, melalui Decision Tree, kita bisa melihat semua alternatif yang tersedia dengan jelas, memahami kondisi atau situasi apa saja yang mungkin terjadi, dan memetakan berapa besar keuntungan dan kerugian dari masing-masing pilihan. Dan supaya kita bisa membaca dan membuat Decision Tree, kita perlu tahu dulu nih 3 komponen utamanya. Yang pertama ada root node atau akar, di mana ini adalah titik awal dari sebuah Decision Tree. Di sini kita nentuin keputusan apa yang akan kita ambil. Jadi akar di sini berfungsi sebagai pusat masalahnya, tempat kita mendefinisikan pertanyaan inti. Contoh, apakah perusahaan kita harus meluncurkan produk baru? Haruskah kita memperluas pasar? Atau strategi apa yang sebaiknya kita pilih? Semuanya analisis itu akan berkembang dari root node ini. Yang kedua, branches atau ranting. Dari root node tadi akan muncul cabang-cabang yang biasa kita sebut ranting. Di setiap ranting-ranting ini menggambarkan alternatif keputusan, kemungkinan tindakan, atau situasi yang mungkin terjadi sebagai respon atas keputusan awal. Pada bagian ini, kita mulai memetakan berbagai konsekuensi atau hasil potensial dari setiap keputusan. Misal, jika kita memiliki strategi A, apa yang akan terjadi? Atau jika kita memilih strategi B, bagaimana peluang dan strateginya? Jadi, branches di sini membantu kita untuk melihat hubungan sebab akibat secara terstruktur. Dan yang terakhir ada leaf node atau daun, di mana ini adalah titik akhir dari tiap-tiap cabang. Disinilah kita menjelaskan konsekuensi finalnya, hasil keputusan, dan payoff yang akan diperoleh jika suatu jalur itu diikuti sampai akhir. Jadi leaf node di sini memberi gambaran jelas mengenai apa yang kita dapatkan dan apakah itu untung, rugi, resikonya apa, dampaknya bagaimana, tertentu dari keputusan tersebut. Jadi dengan melihat leaf node ini kita dapat membandingkan semua alternatif dan menentukan jalur mana sih yang paling menguntungkan. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah membuat decision tree sebenarnya sederhana. Yang pertama, menentukan alternatif keputusan yang mungkin diambil. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi masa depan yang bisa terjadi. Yang ketiga, menulis payoff atau hasil untuk setiap alternatif pada setiap kondisi. Kemudian yang keempat, hitung EMV setiap alternatif menggunakan probabilitas kondisi yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, yang kelima, pilih alternatif dengan EMV yang paling besar. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan perhitungan, bukan sekadar perasaan. Sekarang kita lihat contoh nyata pada Silicon Incorporated, sebuah perusahaan yang ingin memproduksi mikroprosesor baru. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui alternatif keputusan mana yang memberikan nilai harapan keuntungan tertinggi untuk perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang tidak pasti. Jadi Silicon Incorporated ini memiliki 3 alternatif keputusan. Yang pertama itu ada purchase CAD, yang dimana dia membeli sistem CAD canggih. Yang kedua ada hire engineers, yang dimana dia merekrut dan melatih insinyur baru. Dan yang terakhir do nothing, yang dimana dia tidak memproduksi mikroprosesor sama sekali.
Nah, dari ketiga pilihan tersebut, kita perlu menentukan mana yang paling menguntungkan secara matematis. Dikarenakan kondisi pasar ke depan itu belum pasti, kita bisa melihat hal tersebut menguntungkan atau tidak dari jumlah probabilitas pasarnya. Yang dimana probabilitas pasar yang menguntungkan jumlahnya adalah 0,40 dan probabilitas pasar yang tidak menguntungkan adalah 0,60. Lanjut ke perhitungan payoff atau keuntungan bersih. Kita hitung dulu payoff netonya untuk setiap alternatif keputusan pada masing-masing kondisi pasar. Yang pertama ada alternatif 1 itu forecast CAD. Bagian favorable diketahui bahwa pendapatannya itu sekitar 2.500.000, kemudian biaya produksinya 1 juta, biaya CAD-nya 500.000 dan didapatkan netnya 1 juta rupiah. Yang kedua di bagian unfavorable, pendapatannya sekitar 800.000, kemudian biaya produksinya 320.000 dan biaya CAD-nya 500.000. Kemudian didapatkan netnya dengan jumlah minus 20.000 atau bisa dikatakan rugi. Pada alternatif kedua, yang dimana dia merupakan hire engineers, bagian favorable-nya pendapatannya sejumlah 2.500.000, kemudian biaya produksinya 1.250.000, kemudian trainingnya 375.000 dan didapatkan net sebesar 875.000 rupiah. Bagian kedua, unfavorable, diketahui bahwa pendapatannya sejumlah 800.000, biaya produksinya 400.000, kemudian trainingnya 375.000, didapatkan net dengan jumlah 25.000 rupiah. Dan yang ketiga, alternatif 3 itu do nothing, yang dimana dia tidak ada penjualan dan tidak ada biaya, jadi netnya 0 rupiah. Seperti itu. Setelah payoff diketahui, kita masuk ke inti analisis yaitu perhitungan EMV. Yang rumusnya adalah EMV sama dengan sigma dalam kurung probabilitas dikali payoff. Oke, yang pertama kita menghitung EMV forecast CAD 0,4 dikali 1 juta ditambah 0,6 dikali minus 20.000, hasilnya 388.000 rupiah. Yang kedua kita hitung EMV hire engineers 0,4 dikali 875.000 ditambah 0,6 kali 25.000, hasilnya 365.000 rupiah. Dan yang terakhir kita menghitung EMV do nothing 0 dikali 0,4 ditambah 0 dikali 0,6 yang hasilnya 0. Setelah semua EMV dihitung, kita melakukan perbandingan di antara ketiga nilai tersebut dan didapatkan bahwasanya forecast CAD memiliki EMV tertinggi, sehingga secara matematis dan statistik forecast CAD merupakan keputusan terbaik bagi Silicon Incorporated. Dari keseluruhan materi yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa decision tree adalah alat penting untuk membantu perusahaan mengambil keputusan secara rasional dalam kondisi ketidakpastian. Dengan memetakan alternatif keputusan, kemungkinan kondisi pasar, serta payoff yang mungkin terjadi, kita bisa menghitung expected monetary value atau EMV untuk mengetahui pilihan yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Studi kasus Silicon Inc. menunjukkan bahwa meskipun setiap alternatif memiliki potensi keuntungan yang berbeda, keputusan terbaik tetap ditentukan oleh nilai EMV tertinggi. Dalam kasus ini, alternatif purchase CAD menjadi pilihan optimal dengan EMV terbesar. Hal ini menegaskan bahwa mengambil keputusan berbasis data jauh lebih aman, terukur, dan efisien dibanding hanya mengandalkan intuisi. Baik teman-teman, itu dia penjelasan kami tentang decision tree. Mulai dari pengertian, komponen, sampai bagaimana alat ini membantu kita membuat keputusan yang lebih terukur. Dengan decision tree, kita tidak lagi hanya mengandalkan intuisi, tetapi menggunakan data, peluang, dan perhitungan EMV untuk menentukan pilihan yang paling menguntungkan.
Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami konsepnya dan menerapkannya dalam studi maupun pekerjaan ya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai jumpa!